Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Mustami'in pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sudah masuk dalam bulan Ramadan hari ke-13. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, memberikan rahmat kepada kita, dan di penghujung daripada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala bebaskan kita dari api neraka sehingga kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mustami'in pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan atau meneruskan keterangan kemarin, yaitu tentang rukunnya puasa. Ya, kemarin ya disebutkan bahwasanya rukunnya puasa itu ada 3. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah watarkul muftirat, meninggalkan daripada perkara yang bisa membatalkan puasa. Kemarin kita sudah bahas yaitu tentang makan dan minum di dalam bulan Ramadan. Sekarang memasuki pembahasan yang kedua. Nah, maka di dalam kitab Ayaqutun Nafis disebutkan yaitu salah satu perkara atau termasuk perkara yang membatalkan puasa adalah dukhulu ain ila ma yusamma jaufan min manfadin maftuh, yaitu memasukkan benda, ya kan, memasukkan barang atau sesuatu di anggota badan yang berlubang yang terbuka. Apa hadirin mustami'in yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Anggota badan yang manfad maftuh, ya, yang terbuka apa contohnya? Maka telinga. Ya. Ini telinga termasuk anggota badan yang maftuh, yang terbuka, yang ada rongganya. Nah, apabila ya kan ada seseorang ketika puasa, ya kan, merasakan sangat gatal di telinganya, kemudian dia ambil katembat, kemudian dimasukkan itu katembat ke telinganya sampai rongga dalam, maka ini bisa membatalkan puasa. Itu juga apalagi seperti orang apa? Istinja, ya kan? Memasukkan sesuatu ke jalan depan atau belakang. Itu juga bisa membatalkan puasa. Hati-hati. Ya, orang yang istinja ketika sudah BAB membersihkan istinjanya, hati-hati. Jangan terlalu dalam-dalam memasukkan jari tengah ini ke dubur kita. Karena apa? Kalau terlalu dalam, ini bisa membatalkan puasa. Dan terus bagaimana kalau berkumur? Apakah bisa membatalkan puasa? Dilihat dulu. Kalau berkumurnya di dalam wudhu, tetap disunahkan untuk berkumur. Tapi tidak boleh mubalaghah. Makruh hukumnya. Jadi berkumur sampai sampai tenggorokan, mubalaghah dia. Menyangatkan dalam berkumur. Dan apabila ya kan ketika dia mubalaghah, menyangatkan di dalam berkumur sampai airnya ada yang masuk walaupun tidak sengaja, maka hukumnya batal puasanya. Tapi wajibul imsak, tapi orang ini tetap wajib imsak. Wajib imsak, dia mencegah dirinya mengerjakan perkara yang membatalkan puasa, tapi tidak dihukumi puasa. Dan dia wajib mengqadha. Terus bagaimana? Ya cuma berkumur biasa aja. Sudah mendapatkan sunnah dia berkumur. Itu juga istinsyak, ya kan, memasukkan air ke dalam hidung. Kalau sampai dalam dalam wudhu ini, dia sampai dalam, sampai masuk, ya kan, ke rongga hidung, sampai dalam, sehingga merasa tersengat itu rasanya, maka itu juga membatalkan puasa. Terus bagaimana caranya istinsyak ketika puasa? Maka cukup ambil air di jari. Nah, seperti ini aja. Ini cukup sudah dianggap mendapatkan sunnah istinsyak,
memasukkan air ke hidung. Hadirin mustami'in yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang membatalkan puasa setelah itu adalah al-qai, yaitu muntah yang disengaja. Contohnya ada orang ini ya kan, nggak ada terasa apapun, nggak ada mual, nggak ada apa. Nah, dia iseng, dia sengaja dia memasukkan jarinya ke mulutnya sehingga mengakibatkan menimbulkan muntah. Nah, maka dengan sebab muntahnya ini, koiknya ini yang disengaja, maka hukumnya batal. Walaupun sesuatu yang keluar tadi tidak ada dirasa masuk lagi ke jov kita, ke tenggorokan rongga kita atau ke perut, walaupun tidak ada rasa yang masuk ketika keluar tadi, maka tetap membatalkan puasa. Dengan muntahnya yang disengaja itu langsung membatalkan puasa. Kemudian apa lagi yang membatalkan puasa? Al-jima', yaitu bersetubuh di bulan Ramadan di siang hari. Yang pertama, dia aliman, tahu bahwasanya ini adalah bulan puasa. Dan bersetubuh ya kan, di dalam puasa itu hukumnya tidak boleh. Aliman tahu. Ya, aliman dia tahu bahwasanya itu bisa membatalkan puasa. Kemudian amidan, dia sengaja. Ya, nggak ada paksaan dia, ya kan? Sengaja dia. Saking tidak kuatnya syahwatnya. Nah, ini biasanya nganten anyar, pengantin baru ya kan. Nah, ini ada pengantin baru bulan Rajab nih, ya. Akhir Rajab dia nikah masuk bulan Ramadan. Ini hati-hati ya kan. Ya, kalau bisa nikah jangan bulan Rajab. Kalau nggak bisa nahan nafsunya, entah itu laki-laki atau perempuan, nah, ini bisa membatalkan puasa. Puasanya bisa bolong. Puasanya bisa nggak terjaga. Nah, ini ada seorang pengantin baru ya kan. Nah, ketika masuk bulan Ramadan, nah, dia tahu hukumnya. Ya. Jima' bersetubuh di bulan Ramadan itu membatalkan puasa. Tahu dia hukumnya. Nah, saking hasrat syahwatnya yang sangat kuat, yang sangat luar biasa, sehingga antara laki-laki dan perempuan tadi, si pengantin tadi tidak mampu menahan daripada syahwatnya. Nah, sehingga antara laki-laki dan perempuan ini melakukan tamkinul halil, melakukan bersetubuh ya kan, maka puasanya batal. Kenapa? Dia tahu dan sengaja, dan dia mendapatkan kafarah, mendapatkan denda, namanya kafaratul udma, yaitu denda yang sangat berat. Apa hadirin mustami'in yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa dendanya? Nah, maka dalam kitab disebutkan dendanya ya orang yang jima, yang bersetubuh ya kan, di siang hari dia tahu dan sengaja, maka yang pertama adalah dendanya idqur raqabah, yaitu membebaskan budak. Kalau zaman sekarang perbudakan tidak ada, summa siyamu syahraini mutatabi'in. Kalau dia tidak mampu membebaskan budak, baru dia pindah ke syahraini mutatabi'in. Dia puasa 2 bulan berturut-turut dan tidak boleh putus. Nah, ya kan? Puasa 2 bulan tidak boleh putus. Dia puasa dapat sebulan, dia putus puasanya. Nah, maka dia ngulangi dari awal lagi. Ya kan? Dapat hari ke-59 dia puasa, putus. Dia nggak puasa dia. Nah, maka dia mengulangi ke awal lagi. Kenapa? Di sini disebutkan syahraini mutatabi'in. Ya kan? 2 bulan berturut-turut. Nah, ketika tidak mampu berpuasa, membebaskan budak tidak mampu, kemudian puasa tidak mampu, nah, baru pindah summa it'amu sittina miskinan. Kemudian memberi makan orang miskin sebanyak 60 orang, ya. Memberi makan orang miskin sebanyak 60 orang. Bagi siapa ini?
bagi orang yang melakukan jima, bersetubuh di siang hari di dalam bulan Ramadan, dia aliman, dia tahu hukumnya membatalkan puasa, bahwasanya bersetubuh di siang hari di dalam bulan Ramadan, amin, dan dia sengaja, tidak ada paksaan atau lupa, sengaja dia, maka orang ini puasanya batal, ya kan, wajib qadha dan mendapatkan denda, ya kan. Yang pertama apa tadi dendanya? Yaitu membebaskan budak. Kalau tidak mampu baru pindah dia puasa 2 bulan. Kalau dia nggak mampu puasa 2 bulan, atau dia sering sakit-sakitan sehingga dia tidak mampu puasa 2 bulan, maka dia baru pindah memberi makan 60 orang miskin. Di sini kata summa di sini bukan langsung loncat, enggak. Ini tertib. Kalau nggak bisa yang ini, yang pertama ya pindah yang kedua. Kalau nggak bisa yang kedua baru pindah yang ketiga. Nggak boleh langsung ketiga langsung memberi makan, nggak boleh. Harus dilihat dulu dia mampu puasa atau tidak. Kalau memang dilihat dirinya dia tidak mampu puasa, sudah terlalu tua atau sakit-sakitan terus, kalau puasa 2 bulan bisa berbahaya, baru dendanya pindah memberi makan 60 orang miskin. Inilah perkara yang membatalkan puasa itu jima. Kemudian ya, yang membatalkan puasa juga wal jununu walau lahdatan, yaitu gila, ya kan. Ya, dia sahur, ya kan. Habis sahur dia sholat subuh, habis sholat subuh dia tidur, ya kan, tidur. Bangun tidur dia gila langsung gila dia. Apakah batal puasanya? Puasanya batal walau lahdotan, walaupun gilanya sebentar, tetap dia batal. Hadirin mustami'in yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu atau sebagian daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama ada kemarin kita terangkan, kita jelaskan, makan dan minum, kemudian memasukkan sesuatu ke anggota badan yang maftuh, yang terbuka, yang ada kerongganya, ya dia memasukkan sampai dalam, maka memasukkan sesuatu sampai dalam, tahap apapun yang dimasukkan, itu termasuk perkara yang membatalkan puasa. Kemudian muntah dengan sengaja, ya, muntah dengan sengaja, disengaja. Kemudian dia bersetubuh dengan sengaja. Inilah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Insya Allah selanjutnya kita akan bahas ke episode pertemuan kita yang akan datang, yaitu tetap masih sekitar perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang sedikit ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita, mampu mengamalkannya, mampu menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum tahu. Azam ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.